Kan lagi nggih. Kita melanjutkan suatu perjalanan. Nanti bisa saja part satunya di Agus, part 2-nya di saya. Dan juga bisa part satunya di saya, part 2-nya di Agus gitu loh. Agus semakin kesini coba Gus, outfitnya Gus. Nah, semakin kesini nih dibelikan sama istri Mas. Outfitnya luar biasa. Ini dulu paling enggak ini ada donatur dari tim Running Mystery ini yang mau membelikan tim Running Mystery seperti ini ya. Monggo. Kita timnya ada berapa? Ada 8 lebih Mas. 8 orang. Ya. Ini siapa tahu ada yang mau membelikan ini ya, nggak apa-apa ya Gus. Ya, iseng-iseng siapa tahu ya, ada yang mau membelikan. Iya ya. Loh, Mas Probo ini minta-minta. Saya nggak minta lur. Ya siapa tahu barangkali kan gitu ya Gus. Biar tambah kaca ya Gus nih. Harus ini Gus. Assalamualaikum ya masyarul arwahir hadiah. Assalamualaikum ya masyarul jaan. Dulu hadir. Cek belakang Mas Probo. Oke. Ini lang-lang semua ini. Wah, jangan sampai kita ada pertarungan di area sini, Gus. Ini alang-alang takutnya kebakaran hutan ini. Kita menghindari ini. Ih, lur, bener-bener di sini tuh nggak ada sinyal, lur, sumpah. Besok bingung ya Gus, kita uploadnya Gus. Tuh, sinyalnya lur, ten. Coba lo. Aduh, Gus. Tuh, suaranya teman. Jauh sekali sana. Ya. Merinding. Aku masih suka merasakan merindingnya, masih lah manusiawi. Merinding itu manusiawi ya Gus. Ya. Betul, Mas. Kamu tahu caranya sih? Kamu tahu caranya sih? Yang lurus. Lurus. Karena hidup itu harus lurus. Iya betul. Nah ini pembelajaran ya, karena tadi Agus tuh ada kata bagus. Kamu tahu jalannya sih? Agus menjawab, karena hidup jalannya itu harus lurus. Wah sangat masuk. Kamu dapat kata-kata dari mana Gus? Ya, nggak tahu ini Mas. Oh kamu berarti ini nggak pernah sholat ini kamu. Ya. Kamu suka baca surat Al-Fatihah enggak? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuk kita kami ke jalan yang lurus. Nah, yang saya maksud itu seperti itu jalannya Mas. Oh, ngeri. Nah, saya depan Gus nih. Ini saya depan biar teman-teman puas. Oke. Saya Setelah jalan tok saya. Karena jalannya itu nggak dideteksi dengan Gus. kiri Mas. Wah, ini kayu sengganinya banyak banget nih pohon senggani nih.
teman-teman ini Gus sukanya yang terang-terang gini. Cuma kan baterainya boros. Nah, itu dia. Wong kita di hutan ini nggak cuma 1 jam 2 jam. Siapa sih? Sesuatu yang aneh nih. Bentar. Jurang Gus. Tuh. Allah. Kata ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Oke, silahkan Tuan Raja. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Apakah benar jenengan Tuan Raja? Tentu saja manusia. Silahkan Tuan Raja duduk. Terima kasih. Perkenalkan Tuan Raja, saya Probo. Panjenengan siapa? Perkenalkan, nama saya Gempur Laksamono. Gempur Laksamono. Saya dari kerajaan Surowatu. Kerajaan Surowatu. Sudah lama saya memimpin kerajaan Surowatu. Iya, Tuan Raja. Ada apa Tuan Raja datang menghampiri saya? Mohon maaf. Niat saya menghampirimu, manusia. Ingin mengajak kerjasama. Saya meminta tolong, manusia. Iya Tuan Raja. Tuan Raja datang sendiri ke sini sengaja, tidak membawa pasukan seperti itu. Tentu saja. Saya datang ke sini sendiri, tidak membawa pasukan. Ada tujuan apa Tuan Raja meminta kerjasama dengan saya? Dan apa yang Tuan Raja tawarkan kepada saya? Kerjasama dalam bentuk apa Tuan Raja? Sedangkan saya itu hanya manusia biasa. Kenapa Tuan Raja dari golongan jin ini meminta tolong kepada saya, meminta bekerja sama? Janganlah kau merendah diri seperti itu. Saya tahu kekuatanmu, dan saya tahu kau mempunyai benda yang kekuatannya sungguh luar biasa. Akan tetapi benda tetaplah benda, Tuan Raja. Ya, memang benar. Baiklah Tuan Raja. Tapi perlu diingat Tuan Raja, itu hanyalah benda titipan, itu bukan punya saya. Tuan Raja tahu dari mana saya memiliki benda tersebut? Kabar yang beredar dari panglimaku, manusia. Memang Panglima Tuan Raja menceritakan bagaimana kepada Tuan Raja? Ada manusia yang kekuatannya bisa mengalahkan 10 kerajaan atau lebih. Apalagi benda yang dibawanya. Bukankah seperti itu manusia? Wah, itu ceritanya terlalu berlebihan Tuan Raja.
Yang jelas seperti ini Tuan Raja, saya itu manusia biasa. Lantas Tuan Raja ini mau menawarkan kerjasama dalam bentuk apa? Marilah kita bekerja sama agar saya bisa menguasai semua dan bisa mensejahterakan para rakyat-rakyatku yang sebelumnya rakyat dari kerajaan Surowatu tidak makmur manusia. Loh. Kenapa masyarakat kerajaan Surowatu itu sampai tidak makmur Tuan Raja? Apakah ada paceklik di tempat Tuan Raja atau memang ada sesuatu hal? Ada sesuatu hal manusia. Apa? Bolehkah saya tahu itu? Marilah kita bekerja sama terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, boleh saja Tuan Raja mengajak saya bekerjasama. Akan tetapi apa yang Tuan Raja ajukan kepada saya? Dalam hal kerjasama apa? Saya menginginkan pusaka itu manusia. Pusaka apa yang ada di saya? Bukan. Apa Tuan Raja? Apakah pusaka yang sedang diperebutkan, pusaka Mandala? Ya, tentunya kau sudah tahu. Ya, saya mendengar beberapa cerita dari makhluk-makhluk sekitar sini. Marilah kita bekerja sama. Dan saya kemarin juga bertemu dengan salah satu raja yang berada di wilayah sini, yang katanya di tempat ini sedang adanya rencana peperangan merebutkan pusaka itu. Memang benar. Memangnya pusaka Mandala itu pusaka yang seperti apa Tuan Raja? Pusaka itu sangatlah sakti, sangatlah berguna bagi kerajaanku, apalagi bagi seluruh umat manusia atau bangsa kami. Saya mendengar Tuan Raja bahwasanya pusaka itu disimpan di tanah ini untuk mensejahterakan semua makhluk hidup yang ada di atas tanah ini, entah itu hewan, bangsa jin atau bangsa manusia. Tapi kenapa sampai diperebutkan? Nanti kalau seandainya pusaka itu diambil, apakah kesejahteraan yang sudah tercipta di atas tanah ini akan hilang? Apakah Tuan Raja masih mau? Apakah Tuan Raja sampai berpikir seperti itu? Tidak. Justru saya ingin mensejahterakan semua umat manusia, apalagi bangsa kami. Subhanallah. Ya, bagus Tuan Raja. Tapi saya ingin bertanya kepada Tuan Raja. Bagaimana caranya Tuan Raja mau mensejahterakan bangsa manusia dan bangsa jin dengan pusaka itu? Jika yang memegang pusaka itu, pastinya hidupnya akan sejahtera. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Tuan Raja mensejahterakan umat manusia dan bangsa jin, Tuan Raja? Bagaimana caranya? Nanti saya akan ajarkan. Manusia, yang terpenting pusaka itu harus bisa diambil terlebih dahulu. Wah, iya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan banyak Tuan Raja di benak saya. Sebelum saya melakukan langkah untuk bekerjasama dengan Tuan Raja, masih banyak pertimbangan. Saya ingin bertanya lagi Tuan Raja. Setelah Tuan Raja mensejahterakan para manusia dan para bangsa jin, apakah Tuan Raja memiliki niat lain menggunakan pusaka itu? Apa maksudmu manusia?
Ya bisa saja Tuan Raja ingin memperluas wilayah Tuan Raja ataupun apa. Tentunya. Bukankah sama halnya dengan manusia yang membutuhkan kesejahteraan, membutuhkan uang, membutuhkan jabatan. Bukankah seperti itu? Ya, Tuan Raja. Saya ingin bertanya terakhir kali Mbak Tuan Raja sebelum saya menjawab tentang apa yang diajukan Tuan Raja kepada saya. Hal lain apa yang menyebabkan kerajaan Surawatu kesusahan selain yang tadi saya tanyakan? Tadi kan tidak merasa pacaklik, berarti kan sumber daya di kerajaan Surawatu itu kan melimpah. Tapi apa hal lain itu Tuan Raja? Tak perlu kau tahu manusia. Apa yang dialami oleh rakyatku dan kerajaanku. Bukankah kau ingin kekuasaan, ingin sejahtera, ingin mempunyai uang yang sangat banyak? Apa untungnya bagi saya jika saya ikut bekerja sama dengan Tuan Raja? Kau akan sejahtera. Apakah Tuan Raja bisa menjamin itu? Bisa. Apakah hanya sejahtera? Apakah Tuan Raja mau memberikan sesuatu kepada saya? Tentunya saya akan memberikan kepingan-kepingan emas. Kalau saya meminta gunung emas, apakah dikasih sama Tuan Raja? Tentunya saya akan kasih. Saya akan lakukan apapun caranya. Baiklah Tuan Raja. Mungkin saya sedikit tertarik dengan apa yang Tuan Raja katakan pada saya. Bolehkah saya bersalaman? Benarkah Sini salaman kau dulu. ingin bekerja sama? Dengan senang hati. Tentunya Tuan Raja. Dengan adanya salaman ini, saya tidak akan bekerja sama dengan Tuan Raja. Raja Gempur Laksono. Apa yang ada di benakmu sehingga kau mau mengajak saya bekerjasama? Kau jadi manusia jangan munafik. Kau pasti membutuhkan sejahtera, membutuhkan uang. Allah. Tuan Raja, kau itu terperangkap oleh kata-katamu sendiri. Kau menginginkan pusaka Mandala itu untuk kepentinganmu semata. Kau ingin mensejahterakan manusia dengan cara apa? Tuan Raja. Dengan cara pusaka itu. Sedangkan kau memiliki kepingin banyak emas, memiliki gunung, tapi kau tidak bisa memakmurkan rakyatmu. Maharaja macam apa kau? Apakah seperti Tuan Raja? Jangan salahkan saya jika saya menyakitimu Tuan Raja. Jangan salahkan saya jika kewibawaanmu akan jatuh Tuan Raja. Saya sangat benci dengan makhluk-makhluk sepertimu. Silakan. Saya akan lakukan. Allahu Akbar. Allah. Akan bisa. Jadi pusaka itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Saya tahu kau sakti. Kamu mempunyai pusaka, mempunyai barang yang kuatannya. Saya tidak mau pakai apapun, Tuan Raja. Saya tidak mau pakai pusaka apapun. Tapi saya sangat benci sekali dan makhluk-makhluk seperti Tuan Raja. Karena hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan rakyatnya.
Tuan Raja jangan berbicara seenaknya, mau menghasut saya. Kau jangan munafik manusia. Saya tidak munafik, memang kenyataannya seperti itu. Saya tidak ingin bersama dengan makhluk sepertimu. Kedatanganmu. Begini saja, jika Tuan Raja bisa mengalahkan saya akan ikuti perintah Tuan Raja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa fil ardh. Anzalazi yasma'u illa bi'idnih. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Cukup. Cukup manusia. Wala ya'udu ifduhuma wa huwa al-aliyyul azim. Wala ya'udu wa huwa al-aliyyul azim. Cukup manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan. Aqsamtu alaikum badatu qawil nas. Duduklah Tuan Raja. Sudah kukatakan, jangan membuat diriku menjatuhkan martabatmu. Kau barusan berucap diriku menggunakan pusaka. Ya, pusaka yang kupergunakan adalah mulutku, karena sejatinya pusaka yang paling berbahaya adalah mulut. Senjata yang paling berbahaya adalah mulut, Tuan Raja. Mulut itu bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Tergantung apa yang keluar dari mulut seorang makhluk. Sama halnya dengan Tuan Raja. Tuan Raja berbicara sedemikian rupa, akan tetapi semua itu sudah terendus oleh saya. Itu adalah hal-hal yang merugikan makhluk banyak. Terlebih lagi Tuan Raja, saya ingin bertanya, apakah Tuan Raja mengetahui sejatinya pusaka Mandala itu pusaka yang bagaimana? Apakah Tuan Raja tahu dari telinga atau tahu dari mulut ke mulut saja? Saya tahu dari mulut ke mulut manusia. Berdirilah Tuan Raja. Berdirilah. Aku akan sembuhkan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sorban aswad. Duduklah Tuan Raja. Maafkan saya jika saya tadi menyakitimu. Justru saya yang meminta maaf padamu manusia. Kenapa sampai Tuan Raja Gempur Laksono memiliki pikiran yang begitu menyesatkan untuk makhluk banyak serta untuk diri sendiri? Apa yang Tuan Raja pikirkan? Saya menginginkan pusaka itu. Apakah tidak cukup Tuhan memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada Tuan Raja? Tuan Raja sudah diberikan tahta, Tuan Raja diberikan fasilitas, Tuan Raja diberikan pamor yang begitu tinggi serta kenikmatan yang ada di dunia ini. Kurang apa lagi Tuan Raja? Kenapa? Tentu saja kurang. Sama halnya manusia di dunia ini sudah diberikan nikmat, uang yang sangat banyak, jabatan,
yang tinggi meminta kurang jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya, memang tidak. Seperti halnya saya. Dia memang tidak saya pungkiri banyak manusia yang seperti itu. Akan tetapi selama saya mengetahuinya maka akan saya peringatkan. Seperti halnya dengan saya sekarang berhadapan dengan Tuan Raja. Apakah Tuan Raja itu tidak merasa cukup? Apakah Tuan Raja tidak takut kenikmatan yang Tuan Raja miliki itu diambil detik ini oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Tuan Raja itu sampai sombong sekali? Tuan Raja tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada Tuan Raja. Kenapa? Apakah Tuan Raja merasa Tuan Raja adalah memiliki segalanya, sudah menganggap Tuan Raja seperti Tuhan? Tentunya Tuan Raja mengetahuinya kan? Ya. Siapa pemilik segala sesuatunya? Ya. Tapi kenapa Tuan Raja melakukan hal semacam ini? Apakah Tuan Raja tidak berpikir jika Tuan Raja terlahir di keluarga rakyat jelata, Tuan Raja mau berkata apa? Harusnya Tuan Raja diberikan jabatan, diberikan keistimewaan itu. Tuan Raja harus memikirkan segala sesuatunya di bawah Tuan Raja. Tuan Raja itu harus bisa merasakan penderitaan rakyat, bukan mementingkan diri sendiri. Saya berani berbicara seperti ini karena perilaku Tuan Raja sendiri yang mencerminkan hal itu, mencerminkan hal yang tidak baik. Sungguh saya takut akan murka Tuhan, Tuan Raja. Murka Allah, saya takut dengan adanya raja yang zolim seperti dirimu, yang terkena imbasnya bukan dirimu saja, akan tapi rakyatmu juga terkena imbasnya. Apa kau tidak memikirkan hal itu? Bisa saja anak atau pangeranmu yang kau banggakan nantinya bisa saja terkena imbasnya. Apa kau tidak berpikir sampai sejauh itu? Selama ini saya tidak berpikir seperti itu, manusia. Saya berharap Tuan Raja menghentikan niat dan tujuan Tuan Raja. Lebih baik Tuan Raja sekarang lebih berbaurlah lagi kepada masyarakat yang ada di kerajaan Surowatu, agar Tuan Raja tahu penderitaan rakyat itu seperti apa. Tuan Raja berbicara, Tuan Raja memiliki banyak emas, kepingan emas, gunung emas. Tapi kenapa rakyat dari Tuan Raja itu merasa kesusahan? Itulah gambaran dari pemimpin yang bobrok, pemimpin yang tidak amanah. Bertobatlah Tuan Raja sebelum kau diazab, sebelum segala sesuatunya hilang dari tubuhmu, hilang dari dirimu. Saya hanya mengingatkan saja. Saya tidak mau membunuhmu karena saya tahu masih banyak makhluk-makhluk yang membutuhkanmu, dan masih banyak juga hal-hal yang harus kau kerjakan. Serta anak dan istrimu pasti membutuhkan sosok ayah dan suami. Benar yang kau katakan, manusia. Saya bisa saja saya membunuhmu saat ini juga. Jangan, manusia. Tapi saya tidak memiliki niatkan seperti itu. Saya hanya ingin Tuan Raja menjadi raja yang lebih baik lagi dan lebih bijak lagi, serta harus amanah. Jika memang Tuan Raja benar-benar ingin bertobat, apakah boleh saya memiliki semua harta Tuan Raja? Silakan. Saya benar-benar ingin lebih baik ke depannya. Ingin memikirkan rakyat. Karena selama ini upeti-upeti saya memeras rakyatku sendiri. Apakah Tuan Raja tidak takut dengan azab yang Allah akan turunkan? Apa Tuan Raja tidak pernah berpikiran sampai sejauh itu? Sebelumnya tidak.
Akan tetapi Apakah Tuan Raja tidak memiliki seorang penasehat? tidak ada yang berani menasehatiku. Carilah penasehat dari kalangan ulama, Tuan Raja, agar hatimu bisa terkontrol. Benar juga manusia. Saya akan minta kepingan emas itu dan gunung emas yang kau tadi bicarakan terhadap diriku. Maka akan aku ampuni kau. Baiklah, silakan. Saya terima kepingan emas dan gunung itu. Jika Tuan Raja berbohong, maka Tuan Raja jangan salahkan saya jika saya membunuh Tuan Raja. Saya terima itu, tapi saya akan kembalikan lagi itu kepada Tuan Raja untuk dibagikan kepada rakyat Tuan Raja. Apakah Tuan Raja bersetuju? Saya bersetuju. Sungguh mulia sekali dirimu manusia. Saya akan utus beberapa makhluk untuk mengawasi Tuan Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Manik Pacayan, hadirlah. Wahai Maung Sancang, awasilah Raja Gempur Laksono agar dia menepati janjinya dan Raja Gempur Laksono menepati amanah. Silahkan kau pergi. Bukan kau, tapi kau saya. Saya utus kedua makhluk itu untuk mengawasi Tuan Raja. Baiklah manusia. Apakah Tuan Raja mendengar kerajaan yang lain yang sedang merebutkan ini pusaka Mandala? Ya, Kabarkan kepada mereka semua bahwasanya ada manusia yang mengetahui di mana keberadaan pusaka Mandala. Sebarkan hal itu dan kemudian sebarkan juga bahwasanya manusia yang bernama Probo yang tahu kunci untuk membuka pusaka itu. Kabarkan itu. Saya ingin menemui ke-60 kerajaan itu. baiklah manusia. Akan saya sadarkan mereka. Baiklah. Tapi tolong jangan sampai bocor pembicaraan diriku dengan dirimu. Baiklah manusia. Akan saya sampaikan. Silakan Kapan? Raja. Silakan kau pergi. Jadilah raja yang amanah. Akan aku pantau kerajaanmu. Baik manusia. Tidak perlu kamu memohon lagi. Berdirilah Tuan Raja. Angkat kepalamu. Saya tidak mau kewibawaanmu itu jatuh. Jadilah raja yang bijaksana serta berwibawa serta memiliki rasa welas asih. Oke bro? Oke bro? Baiklah manusia. Oke bro, jawab bro. Oke bro? Oke bro. Begini Tuan Raja. Tangannya begini. Nah, pergilah Tuan Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Saya memiliki strategi baru ini. Saya harus menemui beberapa raja. Kemungkinan raja-raja di sini yang akan melakukan suatu peperangan ini, mereka mengincar itu. Saya harus punya banyak akal. Ya, Gus, kita Siap mas. kembali ke tenda Gus. Siap, Gus, Mas. Gus, kita jangan lanjut ke sana. Kita atur strategi dulu yuk. Oh siap mas. Baik. Nah, kalau kita pindah aja. Oke, baik teman. Alhamdulillah. Nih, sebenarnya saya nggak tega kalau ada sosok raja yang seperti itu. Ya, mau bagaimana lagi? Memang harus saya luruskan, harus saya ingatkan karena perbuatan hal semacam itu saya paling tidak suka. Ya, dengan orang-orang yang tidak amanah, dengan raja-raja yang tidak amanah, serta dengan raja yang sombong, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Jika seorang
raja memiliki sifat seperti itu, sudah pasti rakyat itu akan susah. Nah, ini juga bisa jadi pembelajaran juga bagi para suami-suami itu, bapak-bapak ini ya. Jadilah pemimpin keluarga itu yang adil ya, yang mau mengayomi anak istri, yang mau mendidik anak istri. Jangan mementingkan diri sendiri. Seperti itu nggih. Ini suatu pembelajaran. Terus juga bagi teman-teman nggih, ambil sisi positifnya dari tontonan saya, buang jauh-jauh sisi buruknya nggih. Mudah-mudahan saya mengemban amanah ini, saya tidak menemui suatu halangan apapun. Seperti itu. Ini kita harus pulang ke tenda dulu, kita atur strategi karena ini waktunya masih lama, ini sekitar jam 12 malam ya guys. Ya, siap Mas. Nah, Allah Alhamdulillah. Bismillah teman-teman. Ini jangan naik ya. Allahu Akbar. Oh, mungkin teman-teman bisa saja bosan mendengar pembicaraan tadi, dan bahkan kan ada beberapa teman-teman yang suka saya itu beraksi melawan, bertarung. Tapi apalah daya teman, jika kita bisa bernegosiasi, tidak menggunakan sesuatu kekerasan, itu langkahnya lebih baik. Seperti itu. Sampai bagus. Alhamdulillah. Jalannya masih jauh banget terus. Alhamdulillah. Ini banyak sekali yang WA saya Mas Bobo. Saya mau berobat ini, saya mau berobat. Ya, saya nggak bisa ngobatin orang lur. Saya nggak bisa ngobatin orang teman. Nggih. Tapi saya mendoakan saja. Seperti itu. Sakit itu bisa ada yang langsung sembuh, ada yang tidak. Itu semua yang menentukan itu Gusti Allah, bukan saya. Jadi kalau nanti ada orang yang ada orang yang Mas mau berobat sama saya, harus sembuh ya, saya nggak bisa. Itu apa yang masuk ini? Kayak duri masuk ke sepatu. Duri? Kayak duri. Oh, kayak duri. Allah Akbar. Bisa dulu aku sudah. Istirahat dulu kah? Oh, istirahat dulu. Siap Mas. Allahu Akbar. Pokoknya mau rokok ya wis. Ya, siap. Ini jadi pengalaman juga buat nanti kamu tonton video ya Gus ya. Oh, siap Mas. Ini nanti juga bisa buat pengalaman kamu, juga bisa buat pengalaman teman-teman juga, dan untuk pembelajaran kita semua. Saya pun juga masih belajar teman-teman. Nggih. Apalagi saya Mas, masih belajar bersama Mas Bobo. Akbar, capeknya. Gimana Gus? Di sini nggak bakal keringetan sih, keringet terus kan keringetnya dingin Gus. Nah, iya semribit ya, kupingnya adem. Oh, dingin banget ini di sini. Ya. Nggak tahu berapa derajat ini. Sinyal susah. Terus bagi teman-teman yang hubungin saya, WA saya, itu Mas Bobo sombong nggak pernah balas. Tolong lur ya, tahu kondisi saya teman-teman. Nah, Bukan berarti saya nggak mau balas. Teman-teman bagaimana? Ya, sinyalnya susah banget lur. Terus lagi ya kalau telepon itu, tolong ya telepon satu kali aja lur, jangan berulang-ulang. Pasti nanti saya balas. Allahu Akbar. Saya dimarahin sama Mas dulu semua nih Gus. Mungkin kalau saya di kota ya saya balas, dan mau saya di gunung kayak gini sinyalnya susah ya Gus. Ini besok aja gua uploadnya bingung ini. Bingung. Manjata wit sing dhuwur kan Mas. Ya enggak lah. Kita nanti ke pinggir kota. Oke. Ya. Mungkin teman-teman segitu saja ke eksplorasi pada malam hari ini. Saya mau istirahat dulu.
Kita sambil atur strategi nggih. Hmm. Pokoknya sekian dari saya, Probotisna dan Agus. di channel Running Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.